Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, anishkurillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa ma kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Sadaqallahul azim. Al-mukarramun, para alim ulama, para sepuh, para bini sepuh hinggang kula hormati kula mulyakaken, wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hikmah Bapak Kiai Hadiyi Syarifuddin SPD, juga yang saya hormati, saya muliakan para ustadz, para ustadzah, staf pengajar Pondok Pesantren Nurul Hikmah. Tidak lupa yang saya hormati yang punya wilayah, Kepala Desa Rawagempol Wetan yang alhamdulillah hadir. Tidak lupa pengurus MUI Kecamatan Cilamaya Wetan hadir. Kalau ketuanya sebagai pimpinan pondok diwakili oleh Sekretaris Jenderal Pak Haji Musahar. Juga tamu undangan sekalian yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat yang saya hormati, saya muliakan. Tidak lupa bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Insyaallah kita semuanya berada dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para santriwan santriwati Pondok Pesantren Nurul Hikmah yang saya cintai, saya banggakan. Hadirin sekalian yang berbahagia, wabil khusus pada kesempatan malam hari ini yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mubalik kita Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Abbas Billy Yahsi MA yang masih dalam perjalanan, kita doakan mudah-mudahan beliau selamat sampai tujuan ke tempat ini. Dan kita doakan mudah-mudahan semua kiai-kiai, para ustadz, para ustazah, para ulama sekecamatan Cilamaya Wetan senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah barokah untuk ilmu dan usianya. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, saya berbicara mewakili pemerintah kecamatan. Yang pertama tentunya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di antara sekian banyak pondok pesantren. Salah satunya adalah pondok pesantren yang berada di wilayah Desa Rawagempol Wetan di tempat ini. Dan kalau kita bicara pondok pesantren di Kecamatan Cilamaya Wetan, dari mulai ujung ke ujung itu alhamdulillah ada. Ini berarti bisa dikatakan Cilamaya Wetan itu paku buminya sudah cukup kuat. Mudah-mudahan dengan keberadaan pondok pesantren di wilayah kita menghasilkan sesuatu hal yang sangat positif tentunya bagi pemerintah dan juga bagi masyarakat sekitarnya. Selain daripada itu, kami juga pemerintah Kecamatan Cilamaya Wetan selain bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas menjamurnya pondok-pondok pesantren di wilayah Kecamatan Cilamaya Wetan, juga khusus pada kesempatan malam hari ini menyampaikan ucapan yang sangat banyak sekali terima kasih kepada para pimpinan pondok pesantren, wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hikmah
yang pada malam hari ini mengadakan kegiatan haflah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua santri juga alhamdulillah hadir, sehingga kita semuanya bisa berkumpul, silaturahmi, bertolabul ilmi. Mudah-mudahan wasilah silaturahmi Allah panjangkan umur kita, wasilah tolabul ilmi Allah akan angkat derajat kita. Seperti hanya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat Nabiullah Adam alaihi salam karena kepandaiannya. Padahal kalau dilihat dari ketaatannya, yang namanya iblis laknatullah itu dulu justru lebih taat daripada Adam, mungkin lebih mulia daripada Adam. Tetapi Allah memberikan kemuliaan yang luar biasa kepada Adam alaihi salam dengan kepandaiannya yang luar biasa. Dan mudah-mudahan ini menjadi cerminan buat kita semuanya, bahwa sesungguhnya ilmu itu sangat penting artinya. Bapak dan Ibu, saya hanya akan memberikan wawasan sedikit. Salah seorang mantan pemimpin negara kita, presiden yang ketiga, ini para santri juga semuanya mungkin tahu, Bapak Ibu juga tahu, Bapak Muhammad Baharudin Yusuf Habibie itu otaknya luar biasa, IQ-nya tinggi, dan menjadi salah satu putra bangsa terbaik yang bisa membawa nama baik bangsa Indonesia seantero jagat. Keberhasilan memberikan pendidikan kepada anak-anaknya pun sangat luar biasa. Semuanya disekolahkan ke luar negeri. Mereka semuanya jadi teknokrat. Tetapi apa yang dirasakan oleh Pak Habibie, saya baca dalam biografinya, ternyata penyesalan yang sangat luar biasa dari seorang Baharudin Yusuf Habibie adalah terlalu memberikan pendidikan umum kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, dan jauh memberikan pendidikan agama. Sehingga ketika beliau sudah mulai usia sepuh, ditinggalkan oleh Ibu Ainun, hidup dalam kesendirian hanya ditemani oleh pembantunya. Anak-anaknya sibuk dengan usahanya, sibuk dengan kerjanya. Istrinya pun begitu mengikuti jejak langkah suami, termasuk cucunya pun tidak ada yang sempat untuk ikut mengurus kakeknya. Maka ternyata keberhasilan dari segi pendidikan umum itu bukan menjadi kebanggaan bagi Pak Habibie, dan penyesalannya itu sangat luar biasa. Hanjakal dulu anak-anaknya tidak pernah dikenalkan dengan pondok pesantren. Pengalaman pahit dari seorang yang jenius setingkat Baharudin Yusuf Habibie mestinya bisa menjadi cerminan buat kita, Bapak dan Ibu. Maka betapa bangganya, betapa bahagianya, betapa harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya berhasil menekan hubbud dunianya untuk memberikan pendidikan kepada putra-putrinya di pondok pesantren. Barangkali sekarang kita masyarakat Cilamaya Wetan tidak usah lagi mondok di tempat yang jauh untuk tahap awal, cukup di lingkungan Kecamatan Cilamaya Wetan pun bisa. Kemudian untuk meningkatkan ilmunya, di Kabupaten Karawang juga banyak pondok-pondok pesantren yang sangat luar biasa. Setelah itu nanti untuk tahap-tahap peningkatan kemampuan yang selanjutnya mungkin bisa dititipkan pada pondok-pondok pesantren modern di luar daerah Karawang. Bapak dan Ibu, punya anak itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang diberikan kepercayaan untuk punya keturunan. Berapapun biaya akan siap untuk dikeluarkan demi untuk mendapatkan keturunan. Alhamdulillah kita sudah punya keturunan, tinggal bagaimana caranya amanat yang Allah berikan kepada kita selaku orang tua bisa menjaga amanat itu dengan sebaik-baiknya.
Kalau kita melihat apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa salah satu kewajiban orang tua kepada anaknya adalah wa yu'allimuhul kitab, mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan kitab Al-Qur'an sebagai mujizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti bisa dibayangkan akan siapa yang mendoakan kita orang tuanya manakala anak-anak kita tidak bisa ngaji. Oh, ternyata memang mungkin kiai banyak, betul. Tapi kiai akan banyak disibukkan dengan santri-santrinya, dengan kegiatan-kegiatannya. Oh, misalnya ada ustadz pun disibukkan dengan kegiatan-kegiatannya. Kalaupun misalnya para kiai, para ustadz hanya sanggup untuk memberikan doa melalui peringatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, sampai 100 hari, sampai 1000 hari, kesananya yang menjadi tolak ukur patokannya itu adalah doa dari anak-anaknya. Tidak terbayang ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, anak kita tidak mampu untuk membacakan Yasin, sehingga kita membuat sedih orang tua karena memang waktu masih hidup di alam dunia tidak banyak memberikan manfaat dan kebahagiaan kepada orang tua. Ketika sudah meninggalkan alam dunia pun ternyata putra putri kita juga tidak sanggup untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka dengan cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama. Jadi patut bersyukur menurut saya orang tua yang berhasil memasukkan putra putrinya ke pondok pesantren. Jangan ada anggapan bahwa pondok pesantren itu adalah tempat di mana orang-orang menitipkan anaknya untuk dididik karena tidak ada biaya pendidikan. Maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.